bagi Bapak Ibu yang akan lanjut pada training herbal secara langsung, silakan menghubungi nomor kontak Umi Fikri yang nomornya ada pada flyer yang sudah saya tampilkan di awal acara, atau nanti insya Allah juga akan saya tampilkan kembali. Mohon maaf sebentar. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber spesial yang akan memberikan materi pada forum yang istimewa ini. Beliau adalah, saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Apoteker Kintoko MSD. Bapak Kintoko adalah pakar formulator herbal Indonesia, Ketua Umum APHI, Apoteker Praktek Herbal Indonesia. Beliau doktor alumni Guangxi Medical University of China, dan juga saat ini beliau adalah dosen dosen farmasi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Akan kita sapa terlebih dahulu pada narasumber. Assalamualaikum Bapak Kintoko. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabarnya pada malam hari ini Bapak? Sehat ya, sehat walafiat. Alhamdulillah. Selamat datang dan terima kasih telah bersedia hadir dalam forum kita ini Bapak. Semoga nanti ilmunya berkah bagi kita semua dan juga menjadi amal jariah bagi Pak Kintoko. Masya Allah. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa obat herbal bagi masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia, bukanlah sesuatu yang asing lagi. Kita sudah memakai obat herbal ini secara turun-temurun, ya, dari nenek moyang kita bahkan hingga saat ini. Kita memakai obat herbal ini sebagai baik itu untuk pencegahan maupun untuk pengobatan penyakit, gitu ya. Namun apakah pemakaian obat herbal selama ini sudah benar, dan kemudian apa serta bagaimana seharusnya ya menggunakan ramuan herbal untuk kesehatan dalam keluarga kita ini. Dan untuk mempersingkat forum ini, maka kita minta kepada narasumber untuk menyampaikan materi. Namun mohon maaf, sebelum kita lanjutkan pertemuan kita ini, saya akan sampaikan dulu ya regulasi ataupun materi kita pada kesempatan ini. Seolah akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber, dan sesi berikutnya insya Allah jika masih ada waktu akan kita buka sesi tanya jawab. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dan bertanya seputar materi ini untuk mengetik di volume di ruang ya, di dalam, langsung saja diketik di chat dalam forum ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja forum kita pada hari ini. Kita serahkan kepada Bapak Kintoko untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak LKP Umi Fikri ya, beserta dengan seluruh timnya yang menyelenggarakan kegiatan webinar taklim sehat awal tahun. Ini menjadi media edukasi yang mencerdaskan seluruh masyarakat yang ingin back to nature, ya, kembali kepada herbal yang dilandasi oleh
eh, ilmu pengetahuan terkait dengan herbal itu sendiri ya. Baik, Amin. izinkan saya untuk mempresentasikan materi pada malam hari ini, yaitu mengenal ramuan herbal untuk kesehatan keluarga. Ini sedikit mengenalkan tentang MAKIN ya, Masyarakat Kesehatan Indonesia, bagian dari sayap organisasi sayap dari APHI, yang mana ini untuk memobilisasi seluruh potensi masyarakat, terutama masyarakat kesehatan Indonesia, baik itu dari kalangan medis, ya, dokter dan sebagainya, dia nakes, ada bidan, perawat, fisioterapis, dan ada nakestrat, tenaga kesehatan tradisional, ini biasanya D3 kesehatan tradisional ya, dia nutrisionis. Besok tanggal 21 ya, saya ketemu dengan ahli-ahli nutrisionis Jakarta, sama yang concern pengembangan makanan dietetik, jadi makanan untuk para penderita penyakit tertentu dietetik. Makanan untuk penderita diabetes, makanan untuk penderita stroke, makanan untuk gagal ginjal gitu. Yang substansinya adalah dari komponen herbal gitu. Itu adalah ahli-ahli nutrisionis itu. Kemudian Hatra, ini para Maaf, mohon maaf Pak Kintoko, itu termute tadi ya. oh ya, mohon maaf ya. Jadi saya ulangi, ini adalah masyarakat kesehatan Indonesia yang terhimpun dalam berbagai klaster, termasuk yang paling banyak itu adalah penyair tradisional atau terapis, yang mungkin juga ada di antara yang hadir di kesempatan malam hari ini. Baik, saya ingin memberikan sebuah apa sih yang dimaksud dengan sehat. Mungkin kata orang secara mudahnya itu ya, bisa merasakan makan enak gitu ya, tidur nyenyak, duit banyak. Kira-kira betul nggak, Ustaz? Ya, jadi makan enak artinya orang yang tidak bisa merasakan enaknya suatu cita rasa makanan, berarti mesti dia sedang sakit gitu. Dia sedang mengalami problem di indera sensorinya, ya kan? Kalau pada masa COVID ini langsung diisolasi biasanya, anosmia gitu ya. Kemudian tidur nyenyak gitu. Berarti orang yang tidak bisa tidur nyenyak, saya punya pasien satu, itu 2 hari itu nggak bisa tidur gitu, sampai pusing dia, gimana ini Pak Pakin gitu, 2 hari saya nggak bisa tidur gitu. Akhirnya saya kasih akar akar kisaat ya, dan pala itu kencur itu langsung pulas gitu. Rasanya nyenyak sekali, ini sekali terasa enak banget gitu. Ternyata bisa tidur nyenyak itu menunjukkan dia itu sehat gitu. Sebab kalau dia nggak bisa tidur nyenyak, berarti dia ada masalah kesehatan. Pertanyaannya sekarang adalah duit banyak. Apa korelasinya dengan tema kesehatan keluarga? Saya ingin mengutip sebuah data saja ya, tentang keharmonisan rumah tangga. Ternyata bisa tergoyah, bisa tergoncang oleh karena sebuah kondisi kemiskinan. Meskipun tidak semuanya ya, tidak selalu gitu, tapi kebanyakan, saya bilang kebanyakan. Jadi duit banyak itu bisa menjadi salah satu indikator yang bersangkutan itu memang mempunyai kesehatan, setidaknya sehat finansial gitu. Tapi yang ingin saya maksudkan begini, banyak yang kemudian mengalami kondisi stres akibat himpitan kehidupan, terutama yang berkaitan dengan
kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa dicukupi dengan layak, itu akhirnya pikiran yang kena, dan kemudian 80% berdampak kepada kesehatan. Jadi seperti hubungannya. Jadi 3 kata kunci ini akan menjadi ukuran bahwa ketika kita bisa merasakan makan enak meskipun itu hanya dengan tahu tempe, ya kan, gurihnya terasa dan sebagainya, berarti kita sehat. Dan kita bisa tidur nyenyak, ya, berarti kita sehat. Dan ketika kita punya, ya setidaknya cukup lah, ya, kalau dikatakan duit banyak itu artinya kita menjadi tenang, tidak ada stressing dalam konteks himpitan kehidupan, sehingga pikiran kita tidak terlalu depression, dan itu akan berdampak kepada kesehatan. Namun di sisi lain saya ingin sampaikan, ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, rata-rata pengusaha herbal itu memang duitnya banyak. Besok tanggal 21 saya akan diundang Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Itu omset terkecilnya 1 M. Terkecilnya. Paling besar 20 miliar. 1 bulan. 1 bulan. Jadi siapa yang nggak pengen duit banyak dalam konteks adalah itu membuat dia bisa berbagi kepada orang lain. Yungfikuna fis-sara wa dharra. Jadi duit banyak itu tidak akan bermakna apapun kecuali dia tasyarufkan untuk orang-orang di sekelilingnya yang membutuhkan. Nah, itu baru bermakna itu. Dan kebahagiaannya begitu dia mentasyarufkan, itu akan berdampak lagi kepada kesehatannya karena dia menjadi orang yang bahagia, bisa berbagi kepada tetangga kanan kiri, kepada handetolan, sahabat, relasi yang membutuhkan. Nah, inilah esensinya kenapa kita ada pada malam hari ini untuk belajar tentang bagaimana duitologinya, ya kan? Kalau herbologinya nanti insya Allah dapat, tapi duitologinya, nah itu yang harus dipelajari. Bagaimana cara mendapatkan duit dari bisnis herbal, itu ya. Baik, sekarang saya akan mulai dari konteks istilah penyakit dalam keluarga supaya kita pahami. Ada banyak istilah. Pertama, tropical disease. Ini adalah penyakit tropis. Penyakit tropis ini disebut demikian karena kita negara tropis, yang mana selalu terjadi pancaroba, ya. Nah, ternyata beberapa penyakit itu timbul akibat adanya pergantian musim atau pancaroba tadi, dari musim hujan ke musim kemarau dan sebaliknya. Maka nanti yang bisa kita dapati penyakit-penyakit seperti batuk, pilek, demam, kemudian diare misalkan, nanti pas musim penghujan itu dan seterusnya. Jadi itu tropical disease, ya, yang seperti itu, dan lain-lain banyak lah. Kemudian ada infectious disease, penyakit infeksi yang masih menjadi momok di Indonesia. Salah satunya adalah TBC, ya, dan mungkin ada di antara penduduk Indonesia yang masih mengalami problem TBC, ya, infectious disease. Jadi ini masih menjadi problem di dunia kesehatan, terutama penyakit menular, ya. Berikutnya adalah catastrophic disease. Catastrophic disease itu jenis penyakit yang statusnya itu sudah komplikasi. Jadi dia dianggap katastrofik karena dalam proses upaya ikhtiar kesehatannya itu adalah berbiaya sangat mahal. Biayanya itu mahal itu. Operasi jantung, cincin, kemudian apalagi kanker dan seterusnya. Itu adalah jenis catastrophic disease. Jadi mungkin saja ada di antara keluarga kita yang mengalami kondisi katastrofik. Siapa dia? Penderita kanker, stroke, jantung. Itu adalah katastrofik. Artinya dia berbiaya sangat mahal, termasuk jantung itu mahal sekali, ya. Operasinya aja 50 juta misalkan untuk pasang ring itu. Tapi katastrofik itu peluang kesembuhannya itu kecil gitu. Dalam konteks misalkan jantung misalkan, maka disebut dengan istilah katastrofik. Di Indonesia tahun 2020 itu menghabiskan total untuk catastrophic disease itu 14,4 triliun.
dalam tahun itu untuk penyakit-penyakit tadi. Berikutnya metabolic disease, penyakit yang disebabkan karena problem atau permasalahan dari sistem metabolisme kita. Gangguan pada sistem metabolisme lemak, gula, kolesterol, asam urat, dan seterusnya. Itu termasuk semuanya ke kelasnya ini, metabolic disease. Kemudian degenerative disease, penyakit yang disebabkan karena faktor penuaan, seperti demensia misalkan, mudah lupa, pikun, ya, itu adalah contoh, dan lain-lain lah, termasuk hipertensi, itu juga terjadi pada mereka yang kebanyakan terjadi di umur lansia atau 65 tahun ke atas. Itu adalah contoh penyakit degeneratif. Dan yang terakhir adalah genetic disease. Genetic disease, penyakit genetik, ini sudah bawaan, kongenital, dari sononya. Jadi kayak misalkan mereka yang mengalami problem-problem, misalkan kelainan bentuk morfologi dari merahnya menjadi penyakit talasemia, misalkan ketika bentuknya seperti bulan sabit gitu ya, harusnya bulat tapi sel darah merah dia bulan sabit. Nah, yang seperti ini itu memang sudah dari sononya, dan saya ingin sampaikan pembawa gen resesif talasemia ada banyak di suku Bugis. Suku Bugis itu berarti Sulawesi ya. Jadi baiknya yang dari Sulawesi ini, sahabat-sahabat saya, menikahlah di luar etnis Sulawesi. Nah, nanti menikah dengan Sumatera, menikah dengan Jawa, supaya resesifnya itu nggak muncul gitu. Nggak timbul gitu. Kalau antar mereka itu munculnya seperempat. Jadi kalau ada anak 4 nanti salah satunya itu ada yang talasemia. Talasemia itu terapinya jangan tanya dengan saya, dengan herbal ya. Karena kita nggak bisa membedakan ini terus apa-apa semuanya seolah-olah bisa diselesaikan dengan herbal. Kan penyakit genetik ini yang bisa diterapi dengan herbal itu keluhannya atau efek bawaannya itu. Misal setelah ditransfusi ya pada penderita talasemia itu nanti akan timbul mual muntah karena tingginya zat besi yang ada yang masuk ke dalam tubuhnya itu efeknya menjadi mual. Nah, mualnya itu bisa dihilangkan atau dikurangkan dengan menggunakan herbal. Tapi jangan tanya gimana supaya talasemia itu sembuh dengan herbal. Saya nggak bisa menjawab itu karena itu adalah penyakit genetik. Apa yang ingin saya sampaikan ini supaya semuanya itu tercerahkan bahwa jenis penyakit itu ya seperti ini. Ada yang tropikal, batuk pilek, insya Allah gampanglah dengan herbal. Infeksi insya Allah beberapa herbal juga bisa. Katastropik, itu sudah mulai harus diketahui dengan pasti tingkat efektivitasnya kalau menggunakan herbal. Metabolik insya Allah masih bisa. Degeneratif pun juga demikian. Tapi genetik itu jangan minta kemudian talasemia dengan herbal. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan ke saya itu, Pak, kalau talasemia herbalnya apa gitu. Nah, saya kan bingung jawabnya. Ini kan penyakit genetik gitu. Yang banyak dibawa dari etnis Bugis itu menurut penelitiannya seperti itu. Ya, Sulawesi maksudnya. Ya. Baik. Kemudian apa sih bedanya gangguan dan penyakit? Ini juga dalam kehidupan berumah tangga atau keluarga harus bisa membedakan. Pertama, kalau ada gangguan itu sebetulnya itu masih pradisis. Jadi pre atau sebetulnya ini belum benar-benar dianggap sebagai punya penyakit gitu ya. Kemudian biasanya muncul juga tanpa keluhan ataupun kalau ada itu masih ringan. Ya, masih ringan. Makanya pintar-pintarlah satu keluarga untuk bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan itu sudah mengalami gangguan. Kemudian kadang tidak menimbulkan manifestasi klinis. Jadi pengujian laboratorium mungkin belum menunjukkan pada status masuk kepada grade disease ya. Tapi dari situ biasanya
sudah mulai ada di ambang batas atas dari kenormalan itu. Nah, ini juga harus diwaspadai, diperhatikan ya seperti itu. Kemudian butuh waktu tertentu untuk menjadi disease, terutama penyakit metabolik degeneratif. Itu sebetulnya butuh waktu 15 sampai 20 tahun. Jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya penyakit sebelum sesuatu itu sebelum menjadi penyakit itu sebetulnya mestinya sudah bisa kita tahan gitu ya, sudah bisa kita perlambat gitu. Ketika kita tahu ilmunya tentang apa? Ilmu tentang promotif preventif. Jadi kalau di Indonesia itu yang benar-benar sakit disease itu hanya 30% ternyata. Jadi yang 70% keluarga-keluarga itu sebenarnya sehat gitu loh. Maksudnya kondisinya belum pada status disease yang 70%. Yang sakit yang benar-benar disease itu hanya 30%. Ya, hanya 30%. Itu pun sudah menghabiskan anggaran tadi untuk katastrofik saja sudah sampai 14,4 triliun ya, itu baru 30%. Ya. Dan negara sudah merasa kehabisan itu. Keuangan yang mestinya itu tugas negara memang harus membiayai kesehatan masyarakat Indonesia. Syukur-syukur dengan gratis. Kok bisa loh? Bisa itu kalau Freeport itu dikelola Indonesia, gratis lah semua kesehatan itu. Gitu. Jadi kita harus berpikir dalam konteks secara logis bahwa pemilik sah dari kekayaan alam Indonesia itu adalah rakyat Indonesia gitu. Tapi kemudian yang menikmati dari kekayaan itu bukan rakyat Indonesia gitu. Jadi rakyat Indonesia kemudian harus membayar sendiri. Nah, itulah yang kemudian ada istilah katastrofik itu berbiaya yang sangat mahal. Tapi potensi untuk kesembuhannya itu kecil gitu. Dan bahkan beberapa itu ada yang mengalami recurrence, serangan ulang dari stroke, kena stroke yang kedua itu lebih gawat daripada serangan yang pertama. Kena serangan jantung yang kedua lebih gawat daripada serangan yang pertama. Begitu seterusnya. Sehingga saya ingin mengatakan, ayo kita jaga keluarga sehat ya, itu dengan pendekatan pola promotif preventif. Karena itu yang 70% angkanya. Sedangkan yang sakit, yang menjadi sakit itu hanya 30%. Jangan sampai angka 30% itu kemudian bertambah meningkat. Ya, jangan sampai 1% saja itu sudah menghabiskan dana tambahan, dana BPJS ya, yang banyak, misalkan penambahan dari 30% menjadi 31%. Maka ini yang menjadi basis adalah keluarga. Ini harus menggerakkan upaya-upaya promotif preventif. Seperti itu. Nah, maka salah satu yang harus dilakukan itu adalah mengenali istilah-istilah zat aktif komponen yang ada di dalam tumbuhan atau herbal. Pertama, ada istilah fitonutrien. Seperti asam-asam amino, protein yang ada di dalam tumbuhan itu, ya kan? Amilum yang ada di dalam tumbuhan itu kita masukkan dia ke dalam konteks fitonutrien. Kemudian ada istilah fitokimia, seperti senyawa-senyawa yang sebetulnya tumbuhan itu memproduksi, tetapi tumbuhan tidak menggunakannya. Artinya, fitokimia itu diproduksi oleh tumbuhan sebetulnya untuk tujuan pertahanan hidup dari tumbuhan itu sendiri. Jadi tidak dipakai oleh tumbuhan untuk proses metabolisme si tumbuhan itu. Maka disebut sebagai fitokimia. Gitu. Kenapa seperti itu ya? Ya kodratnya setiap tumbuhan itu punya kemampuan untuk membela diri, mempertahankan diri. Nah, Allah ciptakan satu struktur kimia yang berfungsi atau bersifat untuk pertahanan dari tumbuhan itu. Lalu kemudian ternyata itu dipakai juga oleh manusia dan mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan keluhan-keluhan atau permasalahan kesehatan pada manusia. Senyawa ini seperti misalkan flavonoid,
ya, seperti saponin, seperti terpenoid, seperti alkaloid, steroid dan seterusnya. Itu sekali lagi itu diproduksi tumbuhan bukan untuk metabolisme tumbuhan, tapi untuk pertahanan tumbuhan. Lalu ada istilah fitosuplemen, yaitu kita mengambil komponen-komponen seperti mineral-mineral, vitamin-vitamin yang ada di dalam tumbuhan itu. Maka itu kemudian kita sebut dengan istilahnya fitosuplemen, yaitu suplementasi yang berasal dari tumbuhan. Vitamin-vitamin, misalkan vitamin C, kita bisa dapatkan dalam lemon misalkan, dalam rosella misalkan, dalam asam gugur misalkan, dalam buah belimbing, puluh, ya. Asam sitratnya sangat tinggi juga dan sangat bagus itu asam sitrat, asam-asam itu, asam organik yang berasal dari tumbuhan. Ya, itu vitamin-vitamin C-nya sangat tinggi. Nah, itu masuk dalam kelompok fitosuplemen. Nah, jadi kalau kita sudah paham ini, nanti dalam handle-nya kita harus tahu, kemudian mencari apa yang ada di sekitar kita, di sekitar keluarga kita. Yang pertama, rempah-rempah. Di mana mencarinya rempah-rempah? Nggak usah jauh-jauh, di dapur itu pasti ada. Kecuali kalau dapurnya nggak pernah dipakai untuk masak, karena kita itu adalah postmodernis. Manusia postmodernis itu nggak sempat masak lagi, pokoknya tinggal beli jadi, kalau perlu gosen, GoFood, ya kan? Ya, itu dia mungkin nggak akan mengenal kemudian apa yang ada di dapur kita. Kayu manis, kapulaga, merica, lada, jungrahap, apalagi banyak sekali, jahe, kunyit dan seterusnya. Jadi itu nggak pernah kita kenali ketika memang keluarga kita ini dikondisikan menjadi keluarga postmodernis, nggak pernah masak, itu cukup jualan, beli GoFood, itu ya. Yang kedua, dari mana rempah, selain rempah-rempah? Tanaman hias, ornamental, ya. Dari sekeliling tanaman, cocor bebek, lidah buaya misalkan, kemudian ada iler, ya, bougainville. Bougainville itu bagus untuk asma, ya. Itu bougainville itu. Nah, ini contoh misalkan. Itu dari tanaman hias. Gitu. Hortikultura, apalagi itu buah-buahan, sayur-sayuran yang kita tanam dengan konsep tabulam pot, tanam buah dalam pot. Nah, ini atau polybag misalkan, atau dengan hidroponik atau aquaponik. Nah, ini adalah sesuatu yang selain memberi dampak keindahan, itu ada sumber komponen tadi, bisa fitonutrien, bisa fitokimia, bisa fitosuplemen. Itu. Kemudian pangan, ya. Tanaman-tanaman pangan seperti jagung, umbi-umbian, ya. Sekarang ini sedang ngetren porang, suwak, bili, iles-iles dan seterusnya. Nah, itu adalah sumber pangan yang kemudian bisa kita kembangkan untuk menjadi sumber komponen tadi, tiga komponen tadi. Ada lagi cantel atau sorghum yang sekarang sudah mulai langka, padahal itu bagus sekali itu sorghum itu sebagai sumber makanan dietetik untuk para penderita diabetes misalkan. Nah, itu diarahkan ke sorghum misalkan. Nah, itu contoh sumber pangan yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan keluarga. Lalu tanaman liar, tanaman-tanaman liar. Tadi ada yang di grup sebelah men-sharing ada tanaman atau istilahnya itu tanaman anting-anting. Itu tanaman liar itu nggak pernah dibudidayakan. Yang sangat bagus untuk asam urat. Ingat, asam urat termasuk penyakit yang banyak diderita pada kalangan dewasa, lansia, dewasa maupun lansia. Ya, itu dapat diperoleh dari akar anting-anting. Jadi yang dipakai akarnya. Ya, itu contoh. Itu tanaman liar, nggak usah kita budidaya. Cari di kebun-kebun yang di situ banyak rumput-rumputan gitu ya. Terus ada rumput mutiara, itu juga nggak pernah kita budidayakan.
Kemudian ada lagi namanya itu apa? Bayam latang. Itu bisa untuk bengkak prostat. Ini juga banyak diderita pada kakek kita yang di keluarga prostatnya mengalami pembengkakan. Sehingga pipisnya itu tidak lancar gitu. Nah, lalu bagaimana cara menyiapkannya? Setelah tahu komponennya tadi, sumbernya dari mana saja menyiapkannya. Secara prinsip itu ada tujuh cara. Diseduh bisa, direbus bisa, dikukus bisa juga, dipepes bisa, di blender oke, diparut boleh, dibakar dalam kondisi tertentu seperti misalkan daun kecubung bagi mereka yang mengalami asma. Daunnya 7 lembar yang sudah kering, nanti dilinting kayak cerutu itu, terus dibakar. Terus nanti asapnya itu dihirup. Itu bagi keluarga yang punya kecenderungan asma. Misalkan seperti itu. Dia bisa menyediakan itu daun kecubung yang kering itu, nanti tinggal dilinting kayak cerutu itu, terus dibakar. Nah, asapnya itu dihirup. Nah, itu cepat juga untuk menanggulangi problem asma yang mungkin diderita oleh keluarga. Lalu cara penggunaannya gimana? Tapi cara penyiapannya, cara penggunaannya bisa diminum, bisa dibalur, bisa dihirup kayak kecubung tadi, atau bisa ditempel. Nah, ini kan mudah ini, ya ditempel misalkan. Itu cara-cara yang bisa diterapkan ya di dalam ini. Nah, sekarang kita bicara simplifikasi terapinya. Simplifikasi terapi itu artinya menyederhanakan cara-cara terapinya. Kalau ini basis keluarga, pertama kudapan. Jadi dibuat kudapan saja, lalapan gitu. Atau green blood therapy, ya. Atau wedangan, infus water, godokan, pepesan. Ya, ini cara-cara mudah untuk kita menyajikan sebuah konsep terapi dengan cara ini. Nah, maka yang perlu kita kenali ini sedikit ilmiahnya, rasionalisasi saintifiknya adalah coba pelajari kandungan zat aktif di dalam setiap tumbuhan itu, yaitu dari sisi kelarutannya dan dari sisi stabilitasnya. Ini ada istilah yang namanya kimia cinta, yang polar larut dalam air, yang non polar tidak larut dalam air, dia larut dalam minyak. Bukankah air dan minyak tidak pernah bersatu? Nah, itu kimia cinta itu. Jadi cara mempelajarinya itu sederhana dengan konsep dia larut di mana. Kalau dia tidak larut dalam air, ya, lalu kita seduh, itu berarti salah cara menyajikannya. Seperti itu. Jadi rasionalisasinya ya di keluarga tetap harus paham supaya mendapatkan dampak efek yang optimal gitu ya. Nah, ini contoh saya berikan jurnalnya supaya yakin bahwa kita memang ada sanad ilmiahnya ya. Jadi herbologi Dr. Kin selalu bicara dalam sanad ilmiah scientific. Pertama ada judulnya The Effect of Solvent and Extraction Method. Jadi ini adalah pengaruh dari penggunaan pelarut ya dan cara metode mengekstraknya. Nanti yang mempengaruhi apa? Pertama kadar senyawa fenoliknya. Dan yang kedua ternyata terpengaruh apanya? Aktivitasnya. Yang paling kita harus waspadai salah memilih pelarut dan salah memilih metode untuk mengekstraksi, menyari, mengambil komponen tadi, maka mungkin zat aktifnya yang larut sangat sedikit dan kemudian aktivitas efek khasiatnya menjadi berkurang. Nah, itu disitulah ilmu tentang yang akan kita bahas di pertemuan batch kedua di Dumai Riau besok tanggal 16 ya, 17, 18, 19. Ini bicara masalah seperti ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Dari mana kita tahu mana yang larut air dan mana yang tidak larut air? Kalau kita lihat struktur sel tumbuhan,
semua yang ada di vakuola ini kaya dengan air. Berarti semua senyawa yang ada di sini pasti dia larut dalam air. Ini tadi kimia cinta tadi yang saya sebutkan. Kalau dia sifatnya polar, ada di dalam air, ada di dalam vakuola. Maka ketika nanti kita rebus atau kemudian kita seduh, maka dia akan keluar dari zat aktifnya di sini. Tapi kalau zat aktif itu ada di dalam sel, dinding sel, dan seterusnya, komponen-komponen yang tidak larut dalam air, maka cara terbaiknya itu adalah di blender, diparut. Nah, cara-cara seperti itu menunjukkan sebuah rasionalisasi ketika kita menyediakan ramuan-ramuan herbal untuk keluarga kita yang sedang berikhtiar untuk kesembuhan. Ini contoh, saya sebutkan contoh, ini suatu flavonoid ya, yang terdapat di berbagai organ. Ada yang terdapat di kloroplas, ada yang terdapat di vakuola. Kalau terdapat di vakuola, ini pasti polar, ya. Tapi kalau terdapat selain daripada itu, bisa semipolar atau bisa non polar. Jadi harus dipahami, ini adalah satu teknik membuktikan bahwa zat komponen di dalam tumbuhan itu letaknya bisa macam-macam. Tidak semuanya di vakuola. Kadang ada di vakuola, kadang ada di dinding sel, kadang ada di membran sel, kadang ada di inti sel, kadang ada di retikulum endoplasma, dan seterusnya. Bahkan ada yang ini yang sebelah kanan itu yang warna merah kuning, ini adalah trikoma, ya, trikoma yang di situ ada flavonoidnya. Diwarnai secara imunohisto, muncul warna merah kuning menyala di bawah mikroskop fluorescence. Ini untuk menunjukkan bahwa berarti zat aktif si flavonoid itu ada di situ, ada di trikoma itu gitu. Nah, inilah rasionalisasi yang akan dipelajari untuk tingkat lanjut, karena kemarin di P1 itu sudah belajar tentang generalnya, ini sudah spesifik, sudah lebih dalam dia melihat zat aktif itu ada di posisi mana saja dan bagaimana cara mengeluarkannya. Seperti itu. Ini lagi ada ya contoh, ini adalah flavonoid juga ada terjadi di beberapa organ dari tumbuhan itu, mungkin di palisadenya, mungkin di epidermisnya, dan seterusnya. Jadi inilah yang harus dikuasai jika kita ingin mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang bagaimana posisi letak dari zat aktif itu ketika dia masih ada di dalam tumbuhan. Sehingga nanti cara menetapkan metode ekstraksi dan pelarutnya itu menjadi tepat. Karena kalau tidak tepat, efeknya itu bisa terpengaruh. Maka pelatihan akan diadakan nanti di tanggal 17, 18, 19, dan ada satu metode untuk mengoptimasi dengan namanya analisis radar. Ini contohnya ya. Jadi suatu tumbuhan nanti diketahui paling bagus dia nanti diekstrak pakai apa gitu. Ada metodenya seperti ini ya, pakai analisis radar. Ini bicara dalam konteks sains ya. Nah, kalau kita bicara tentang komponen tadi, ada fitonutrien, ada fitosuplemen, ada fitokimia. Yang salah satu contohnya ini adalah yang fitokimia, flavonoid yang kita makan yang bersumber dari berbagai jenis yang saya sebutkan tadi. Di sini ada seledri, ya, ada lagi ceri, ada lagi brokoli, dan seterusnya. Itu nanti kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia akan berfungsi paling tidak untuk menjaga imun kita, meniadakan radikal bebas atau toksin dalam tubuh kita, kemudian menghambat terjadinya kerusakan ginjal atau renal fibrosis, kemudian adalah menghambat terjadinya apoptosis atau kematian sel, dan juga mengatur atau memodulasi mikrobiota di dalam usus kita, dalam usus
besar, usus kecil dan usus besar kita. Jadi itu semua adalah manfaat dari apa yang tadi saya sebut dengan konteks fitonutrien, fitokimia, fitosuplemen. Itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, fungsinya banyak sekali ya. Sehingga kita menjadi golongan yang 70% tadi, yang selalu sehat, tambah sehat, terus sehat. Nah itu karena asupan dari yang disebut dengan komponen atau zat bioaktif di dalam tumbuhan. Nah ini contoh yang tadi saya sebutkan simplifikasi terapinya. Makan satu mangkok ini atau kurang lebih ini sekitar 1-3 ons ya, lalapan ya, kudapan yang kita makan begitu. Itu bisa untuk salah satu pendekatan terapi. Contohnya dengan seperti ini. Ada lagi yang seperti ini disebut green blood therapy, yaitu tunas dari suatu gandum atau padi yang lebih kurang baru 20-an senti, kita pangkas ya, itu terus kita blender. Itu adalah contoh bagaimana menggunakan pendekatan green blood therapy. Terus ini yang dikukus ya, ini dikukus. Jadi sayur-sayuran, buah apa namanya, biji-bijian ya, serealia ya namanya, itu kita kukus ya. Lebih bagus dikukus daripada direbus ya. Ada juga yang dipepes, pepes sayuran. Jadi sayuran-sayuran itu kita formulasi gitu kan, terus kita bungkus dengan daun pisang, kemudian kita pepes ya. Ini komponen zat daun pisang itu sendiri mengandung flavonoid yang tadi saya sebutkan. Ada saponin, ini antibakterinya bagus sekali ini saponin ini. Ada polifenol. Nah, komponen ini ketika nanti di steam, diuap, daun pisangnya itu akan berubah menjadi warna hijau kecoklatan itu, dan kemudian bagian zat aktifnya tadi meresap ke dalam bahan makanan yang atau sayuran yang kita pepes. Jadi itu cara simplifikasi terapinya untuk dikembangkan di keluarga. Nah, maka resepnya bisa kita berikan, contohnya pepes jagung kelor. Jadi nanti jagung disisir, seret gitu, sisir, kemudian tambahkan dengan daun kelor, ya, kemudian mungkin tambahkan dengan tahu di situ, dibungkus dengan daun pisang, terus dipepes. Nah, itu sehat makan makanan seperti ini, terutama untuk dietetik bagi penderita misalkan stroke jantung gitu ya, atau anti jus. Ini green blood therapy yang dimodifikasi, yaitu T-nya tomat, N-nya nanas, T lagi timun. Ini bukan bahan peledak ini ya, TNT kan bahan peledak. Ini adalah jenis jus yang dikembangkan dengan pola polyherbal sinergis. Kemudian di jus semuanya, lalu kita minum dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh ramuan modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pintoko, Masya Allah. Luar biasa sekali ya, dan sangat menarik, apalagi tadi disampaikan ternyata ada korelasi antara herbalogi dengan duitologi ya Pak ya, herbalogi dan duitologi, dan tentunya untuk menghubungkan ini tidak bisa hanya beberapa menit ini ya Bapak Ibu, kita mengikuti belajar herbal ini, dan insya Allah tadi sudah disampaikan LPK Umi Fikri akan mengadakan training herbal secara offline ya, yang insya Allah akan diadakan di Kota Dumai, Riau, yaitu pada tanggal 17, 18, dan 19 Februari 2023. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan ke pelatihan yang berikutnya bisa menghubungi nomor kontak. Baik, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber, kita tampung dulu beberapa pertanyaan. Bisa mengangkat tangannya
atau silahkan langsung bertanya kepada narasumber. Motornya ke petang langsung. Oke. Borong sekarang udah. Hah? Kamu sih? Baik, Bapak Ibu, silahkan. Kami beri kesempatan untuk bertanya kepada narasumber. Ini petang tahu. Tanya. Ya, silahkan Bu. Mohon perkenalkan namanya dan asalnya ya Bu ya. Silakan. Ibu Sri Sumarti dari Semarang. Mau tanya untuk pemakaian apa namanya Simplicia itu bagusnya yang kering apa yang masih segar? Dan takarannya bagaimana kalau untuk kering dan segar itu? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sri. Silakan Pak Kintoko, pertanyaan dari Ibu Sri. Mau langsung dijawab dulu atau Ya. kita tunggu Baik. pertanyaan yang lain ini Pak? Sambil Jawab menunggu saja. ya, silakan. Jadi sebetulnya dua-duanya bisa kita pakai ya, mau yang kering ataupun yang fresh, yang segar. Hanya kalau yang fresh itu memang nggak bisa disimpan. Jadi yang namanya fresh segar berarti harus langsung kita pakai seperti tadi yang saya contohkan, konsep kudapan ya. Kudapan itu memang semuanya fresh gitu. Nah, kekurangannya memang tadi nggak bisa disimpan lama, tetapi kelebihannya dia masih banyak mengandung unsur enzim. Di dalam tubuh tumbuhan itu masih banyak mengandung enzim-enzim yang sebagian besar enzim itu sangat mungkin itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, terkadang enzim itu ada yang terdapatnya itu di membran-membran, sehingga cara mengolahnya memang membran itu harus disayat, disobek, dipecah dan seterusnya supaya enzimnya itu bisa dikeluarkan. Maka tekniknya bisa memar-memarkan, bisa dipukul, di blender, bisa dicacah dan seterusnya. Itu ada teknik-teknik yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk skala rumahan. Untuk dosisnya, kalau secara umum yang segar itu adalah 15 graman ya. Kalau direbus tadi ya. Tapi kalau kudapan itu 1 sampai 3 ons biasanya. Jadi sekali makan itu jumlahnya ya paling minimal 1 ons lah atau 100 gram gitu. Seperti itu Bu Wiwi. Ngapa? Terima kasih. Ye, masih. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Silahkan kita dahulukan pertanyaan secara langsung ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan secara langsung, kita akan menjawab. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf Bu, silahkan angkat tangannya dulu biar saya tidak bingung melihatnya ini. Ini sudah ada yang angkat tangan dari awal itu, jadi saya prioritaskan yang angkat tangan dari awal dulu ya. Mas. Bapak Ibu Komariah Ahmad, maaf, Ibu Komariah Ahmad, silakan. Ya, baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kalau penyakit degeneratif Dari mana itu. Ibu? Mohon Oh maaf. iya, Dari mana? saya Komaria dari Bogor. Iya. Kalau penyakit degeneratif itu bisa disembuhkan nggak dengan dengan herbal itu? Penyakit degeneratif bisa disembuhkan dengan minum herbal itu. Bisa apa enggak? Lemari.
Baik Bu, apakah penyakit degeneratif bisa disembuhkan dengan herbal? Silahkan Pak Dr. Ya, ya tergantung jenis penyakitnya dan tingkat keparahannya. Jadi severity itu tingkat keparahan. Sebagai contoh misalkan pada kasus penyakit kanker yang sudah metastasis, itu penggunaan herbal, apalagi herbal tunggal ya, tanpa kombinasi terapi konvensional itu peluangnya hanya 30%-an, sekitar itu. Ya, kalau masih dia ada di stadium awal itu lebih besar peluang untuk bisa sembuh gitu ya. Kalau misalkan masih stadium 1 ini pada kasus kanker ya, sampai stadium 2 nanti semakin tinggi tingkat keparahannya, berarti kemampuan herbal itu juga semakin menurun peluangnya. Makanya kemudian nanti bisa didekati dengan namanya terapi kombinasi. Jadi dikombinasikan nggak apa-apa, yang penting ini dalam rangka untuk mencapai target terapinya gitu. Nah, kemudian juga pada penyakit-penyakit yang bahkan pada penyakit kritis itu herbal sama sekali tidak boleh dipakai. Kalau sudah pada kritis di mana kondisinya sudah misalkan dia sudah di ICU dan seterusnya, itu tidak bisa digunakan. Jadi makanya saya sampaikan tadi kalau konteks keluarga 70% itu adalah keluarga-keluarga yang sehat. 30% keluarga-keluarga yang mengalami sakit. Nah, maka sebetulnya yang kita pertahankan adalah keluarga-keluarga kita agar tetap di zona 70% ya, meskipun usianya itu sudah lanjut, maksudnya sudah degenerasi ya, misalkan usia 60 tahun ke atas misalkan, tapi semua fungsi tubuhnya itu masih bagus, dan itu nanti titik baliknya itu ada di umur 30 tahun. Jadi umur 30 tahun itu sudah dianggap fase degenerasi, di mana setiap penambahan 1%, setiap penambahan 1 tahun itu fungsi tubuhnya itu berkurang, mengalami degenerasi 1%. Jadi pada titik tolak 30 itulah sebetulnya itu seseorang itu sudah diamati apakah 30 tahun sebelumnya itu dia menerapkan prinsip promotif preventif atau tidak. Jika dia menerapkan preventif promotif pada usia titik balik 30%, proses degenerasinya itu sangat-sangat lambat. Sangat-sangat lambat. Tetapi kalau yang 30 tahun sebelumnya itu fungsi herbal untuk promotif degeneratifnya itu tidak tercapai, buruk gitu, maka dia akan mengalami drastis eksponensialnya ya, gradiennya dia langsung terjun bebas, sehingga mungkin 40 tahun dia sudah kena ginjalnya, sudah kena jantung dan seterusnya. Jadi seperti itulah peran herbal adalah mempertahankan 70%, tapi berpeluang tetap untuk merecovery kesembuhan yang 30%, tetapi dalam batas-batas yang bisa diukur berdasarkan tingkat keparahannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kin. Ya, terima kasih Pak Kin. Kita lanjut pada penanya yang berikutnya dari Ibu Binarni Kuswandari. Silakan Ibu Binarni Kuswandari. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Binarni Kuswandari. Saya dari Yogyakarta. Usia saya 55 tahun. Saya mempunyai penyakit asam urat. Akhir-akhir ini asam urat saya tuh seringkali kambuh di jempol kaki. Jadi susah untuk berjalan. Itu apa karena pengaruh makanan atau karena pengaruh apa itu, Pak? Dan saya tadi juga mendengarkan dari Bapak, kebetulan di kebun tuh ada banyak tanaman anting-anting. Ya. Untuk akar anting-anting itu tadi, cara mengkonsumsinya tuh gimana gitu. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Binari, ya itu yang dimaksud dengan penyakit metabolis yang asam urat yang Ibu alami itu, dan kebanyakan terjadi pada pagi atau malam hari. Biasanya nyerangnya pagi atau malam, Bu? Pagi ya, Bu ya.
Iya. Ya, pada pagi hari bangun tidur misalkan seperti itu. Jadi yang harus dilakukan tadi adalah salah satu kalau pendekatan dengan herbal menggunakan akar tanaman anting-anting tadi, nanti kombinasinya bisa dengan seledri atau kumis kucing gitu ya Bu, direbus atau diseduh gitu. Tadi sudah saya berikan konsep kenapa diseduh, kenapa di blender, itu adalah berdasarkan posisi zat aktifnya itu di dalam jaringan itu seperti apa gitu ya. Jadi secara umum ya kalau sudah jelas tahu zat aktifnya itu bersifat polar larut dalam air karena dia ada di vakuola misalkan, cukup diseduh saja, itu sudah cukup. Tapi kalau ternyata dia ada di membran ya bisa direbus karena panasnya lebih lama, direbus itu bisa sampai 15 menit. Takarannya 3 gram 13 jadikan 1 gelas gitu. Nanti akar anting-antingnya bisa dengan takaran 1 genggam seperti ini ya, 1 genggam, kemudian kumis kucing atau seledri 1 genggam, kemudian direbus bersama atau digodok gitu, kemudian dijadikan menjadi 1 gelas gitu. Nah itu dikonsumsi 2 kali sehari setelah makan pagi dan petang, seperti itu Bu Binarni. Oh, tadi daun kumis kucing ya Pak? Bisa kumis kucing, bisa seledri. Apalagi kalau ibu punya kecenderungan hipertensi, sekaligus pakai seledri saja itu nanti untuk memberikan dampak ganda, yaitu asam uratnya sembuh dan hipertensinya juga bisa dikendalikan seperti itu. Oh ya, berarti condong direbus ya Pak ya sama akarnya tadi. Ya, bisa direbus atau diseduh. Kalau diseduh itu kalau ibu sudah tahu betul zat aktifnya itu sifatnya polar gitu, cukup diseduh aja itu udah keluar gitu. Oh, diseduh aja bisa keluar gitu ya, Pak ya? Ya. Oh iya. Oh ya. Ya itu berarti untuk asam urat itu pantangannya apa saja itu Pak? Kacang-kacangan gitu ya, jeroan gitu. Itu Kacangan. ya. Kemudian beberapa sayur seperti bayam itu ya. Kemudian yang banyak mengandung oksalat itu juga dikurangi gitu. Untuk seperti nasi itu harus dikurangi juga enggak itu Pak? Ya sebaiknya kalau sudah di atas usia tadi 30 tahun ke atas itu sudah titik balik degenerasi sebetulnya, termasuk gangguan metabolisme gula itu juga sudah mulai terjadi. Jadi asupan nasinya itu dikurangi atau diganti dengan jenis yang lain, dari jenis misalkan tadi umbi-umbian itu bagus itu. Seperti itu. Oh iya. Baik Bu Ibu Binarni. Ya. Kita beri kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. Oh iya. Kita lanjutkan kepada Ibu, Umu Zaki, dari Umu Zaki, silakan. Umu Zaki. Ya Bu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Akan nggak buka kamera ya Bu? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, insya Allah rencana di kelas Umi Fikri nanti ingin ikut. Jadi ada 3 hari itu pelatihannya. Saya ingin ajak beberapa teman ke sana, termasuk kemarin udah ada saya bagi ke Medan untuk ikut. Tapi ada teman yang masih ragu. Saya boleh minta dibocorin yang 3 hari itu apa-apa yang bisa didapatkan di sana, Dokter? Ya, jadi itu memang kelanjutan ya dari batch pertama, sehingga lebih banyak kita akan membahas berkaitan dengan teknik ekstraksi. Jadi bagaimana mengeluarkan zat aktif dari suatu tumbuhan tadi yang ada di dalam suatu tumbuhan itu, kemudian bagaimana yang sudah keluar ini kemudian kita preparasi untuk menjadi sebuah bentuk-bentuk sediaan, karena nanti banyak bentuk sediaannya. Bahkan bisa dibuat menjadi topikal atau gel untuk nanti misalkan pengembangan untuk kecantikan misalkan, itu bisa
dibuat seperti itu. Bisa juga kapsul, bisa juga sirup, bisa juga banyak sekali yang di situ. Kemudian juga teknologi pengembangan misalkan kopigmentasi, jadi menciptakan sebuah spektrum warna yang stabil dan itu dari tumbuh-tumbuhan gitu. Untuk misalkan nanti pengembangan ke minuman-minuman kesehatan dengan pola gradasi warna misalkan seperti itu, kayak pelangi gitulah ya, itu juga kita berikan. Kemudian ada ke fermentasi ya, bagaimana upaya meningkatkan zat aktif itu melalui fermentasi. Ada juga yang menggunakan germination atau tambahan gitu. Jadi itu antara yang kita bedah pada sesi batch kedua. Begitu Ummu Zaki. Afwan dok, dua lagi pertanyaannya. Yang pertama, tadi kan batch 2 ini yang akan diadakan. Apakah ini merupakan lanjutan atau hanya misalnya periode kedua? Tetap di batch satunya itu dibahas juga di batch 2 yang pertama. Yang kedua, setelah nanti kita belajar, apakah kita bisa kayak tadi kan dok ada dibuat bisa jadi racikan kapsul fermentasi gitu. Apakah kita misalnya nanti untuk lanjutannya bisa membuat brand sendiri dari belajar yang di sana dokter, ataukah ada tahapan berikutnya? Kalau tahapan berikutnya itu ya sebatas sifatnya konsultasi gitu aja ya. Jadi kalau ada kesulitan misalkan ya konsultasikan gitu. Nah, tahapan berikutnya itu dikembalikan ke masing-masing orientasi peserta, apakah akan mengembangkan produk kosmetika misalkan, atau pangan fungsional, atau produk jamu atau obat tradisional, atau bahkan suplemen kesehatan gitu. Itu nanti disesuaikan dengan kemampuan ya, termasuk finansial ya, kemudian potensi pasar dari masing-masing, seperti itu. Yang dibahas di batch 1 kemarin itu tetap dibahas juga di batch 2 ini ya dok? Kalau secara khusus tidak ya, tetapi kalau ada pertanyaan di situ ya kita bisa jelaskan sebatas permasalahan atau pertanyaan yang disampaikan gitu, apa yang dipertanyakan gitu. Karena kalau kita bahas lagi ke batch yang pertama, nanti materi yang kedua ini tidak bisa selesai gitu. Karena ini memang diperuntukkan bagi para Bapak Ibu yang memang ingin menjadi mencetak duitologi tadi. Jadi ilmunya itu ada di sini gitu. Seperti itu. Berarti baiknya ikut di batch 1 dulu, baru kedua, baru nanti lanjutan lagi gitu ya dok? Kalau batch 1-nya itu sudah ya, tapi materinya kan sudah saya sampaikan ke Umi Fikri. Mungkin nanti bisa minta ke Umi Fikri gitulah materi yang ada di batch 1. Tapi begitu nanti ada di batch 2, kemudian ada masalah di batch 1, itu kita jelaskan gitu. Tapi sebatas yang dipertanyakan itu, tidak kemudian kita mengawali lagi. Kan di saat itu mengawali dari sejarah gitu loh, dari sejarah gitu. Jadi kalau nanti dari sejarah kita kelamaan, duitnya nggak masuk gitu, cuannya itu nggak segera dicetak gitu. Karena kalau ini nanti sudah bisa membuat sediaan kosmetik misalkan, sudah bisa membuat sediaan pangan fungsional dan seterusnya, begitu. Baik, Sudah. baik, Ummu Zaki, kita lanjut kepada penanya yang berikutnya. Masih ada beberapa, masih kita beri kesempatan ini Bapak untuk beberapa penanya atau ada dibatasi penanya? Masih ada yang ini ya, Mas Raisen ini, Pak Umar itu coba. Ada Pak, ada Bu. Iya, baik, kita sampai ke Pak Umar ini. Kita lanjutkan, monggo silahkan ada Ibu Dewi Wahyuni, mohon dipersingkat pertanyaannya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Dr. Wiwi kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada 3, tadi saling berhubungan. Yang pertama, tadi pertanyaan pertama itu kan
ketika ada simplikasi itu ada yang direbus dan kudapan. Tapi di sini Bapak Dr. Kin mengatakan bahwa yang direbus itu 15 gram kalau nggak saya salah catat ya. Kemudian yang kudapan itu sekitar 1 sampai 3 ons. Yang saya pertanyakan kenapa yang direbus itu jadi lebih sedikit ya Pak? Bukannya direbus itu campur dengan air gitu kan? Jadi tapi kenapa ininya lebih sedikit jumlahnya? Itu pertanyaan pertama. Terus yang berikutnya adalah apakah takaran ini sama dengan herbal lain? Misalnya saya suka bikin rimpang Pak. Jadi misalnya seperti jahe dan kunyit itu kan apakah masing-masing 15 gram direbus gitu loh, seperti itu. Terus yang berikutnya sampai berapa kali Pak seduhannya itu? Misalnya untuk pertama sekali seduh, bisa nggak jahe, kunyit dan sebagainya direbus lagi gitu loh, ditambah lagi airnya, nah itu maksimal berapa kali gitu loh, seperti itu. Nah terus saya tertarik ya Pak ya untuk melanjutkan yang untuk kode berikutnya, cuman jauh Pak, saya di Bogor, jadi ada nggak pengadaan nanti di daerah Jabotabek gitu ya. Nah kalau seandainya saya belum bisa mengikuti batch 1 kan, karena saya dengar tadi sudah ada batch 1, apakah saya bisa mendapatkan materi batch 1 itu? Itu dulu sih Pak ya, terima kasih Pak. Ya, jadi takaran yang pola kudapan itu kan merujuk pada ketentuan dari WHO sebetulnya bahwa kecukupan manusia untuk dia bisa terhindar dari berbagai penyakit harian itu adalah konsumsinya, kalau kudapan itu adalah 1 ons sampai 3 ons. Itu sangat bergantung dari setiap etnis ya. Kalau kita etnis Asia mungkin 1 ons cukup ya, tapi kalau Negro, Amerika, Eropa itu kurang lebih 3 ons lah. Mereka lebih besar gitulah intinya masa tubuhnya gitu. Jadi itu merujuk kepada WHO itu yang tadi saya sampaikan itu. Kemudian apa tadi yang kedua berkaitan materi, nanti saya persilakan ke LKP lah, ke Umi Fikri misalkan akan mengadakan di Bogor misalkan, monggo nanti bisa diagendakan gitu, termasuk materi yang sudah saya sampaikan itu. Kemudian yang kedua apa tadi Bu? Mohon maaf. Yang itu Pak, sampai berapa kali seduh Pak? Oh ya, pada prinsipnya seduhan yang pertama itu yang mengandung komponen 75% itu terambil itu yang pertama. Berarti nanti yang kedua dia sudah menurun Bu. Dia sudah jumlahnya sudah berkurang gitu. Kalau di beberapa bicara tentang industrialisasi bahkan mungkin hanya 1-2 kali perebusan sudah dibuang itu ampasnya, seperti itu. Oke. Nah terus kemudian yang itu yang tadi pertanyaan yang tadi yang belum dijawab Pak, apakah ini sama ukuran tadi 1 ons untuk kudapan, 15 gram direbus itu sama untuk herbal lain juga demikian ya Pak? Ya, secara umum sama Bu, secara umum. Oke, sama. Ya. Karena kita kan masih bicara ini dalam lingkup keluarga ya, maksudnya untuk keluarga itu nggak usah terlalu strict dulu ya, secara umum seperti itu. Itu Bu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Ibu Dewi. Kita lanjutkan. Bu Wiwin, silakan. Bisa. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Iya. Bu, mau tanya, saya kan sering udah berapa kali ditembak batu ginjalnya dan sekarang masih ada batu. Nah, itu bagaimana dengan atau dengan herbal apa supaya batu itu luruh atau hancur tapi jangan besar? Masalahnya saya beberapa kali ada batu menyumbat di ureter itu yang bikin sakit. Nggih. Ya. Nggih. Itu kalau batunya itu besar ya, kalau pakai herbal itu mesti herbalnya tunggal atau hanya pakai keji beling itu. Itu karakter keji beling itu begitu menghancurkan itu seperti batu karang itu pecahannya itu yang bisa mengiritasi saluran kencing. Memang ciri khasnya keji beling.
Maka kejibeling itu dalam satu takaran dalam bentuk kering itu nggak boleh lebih dari 2 gram bentuk keringnya. Sehingga itu harus dikombinasi dengan tempiung, ya. Kemudian dikombinasi juga dengan seledri, kumis kucing, ya, seperti itu. Terus nanti support terapinya itu tidak kudapan, tapi infus water. Nah, gitu. Infus water itu nanti komposisinya bisa tadi timun, seledri, ya. Kemudian yang banyak mengandung kalium itu sangat bermanfaat untuk menghancurkan batu ginjal secara perlahan. Jadi mengiritasinya bukan memecah, ya. Kalau memecah nanti mesti mengiritasi, tapi mengikis. Ya, yang dibutuhkan adalah kompensasi kalsium di dalam tumbuhan itu. Nah, kita bisa mendapatkannya dari beberapa komponen tadi, ya, yang bisa bermanfaat untuk menghancurkan batu ginjal. Terus ini Ibu, batu ginjal itu nanti kalau Ibu sudah pernah, itu dia punya recurrence, kekambuhan, itu bisa muncul lagi. Jadi meskipun sudah dibersihkan pakai laser sekalipun atau operasi misalkan, nanti muncul lagi itu. Karena itu sudah termasuk dalam konteks penyakit metabolik. Jadi Ibu itu sudah mengalami gangguan metabolisme dari oksalat, kalsium oksalat gitu. Jadi cara terbaik Ibu memang harus rutin mengkonsumsi infus water gitu. Jadi digelontor terus gitu ininya. Sehari berapa? 2 liter, 1,5-2 liter. 2 liter maksudnya infus waternya 2 liter? 1,5-2 liter, ya. Dok, nyun sewu, ini 1,5 sampai 2 liter. Terus yang bahan yang untuk infus water itu kejibeling? Oh, bukan kejibeling, dan tadi yang saya sebutkan itu adalah untuk diseduh atau direbus. Terutama saran saya direbus. Yang infus apa? Timun. Kalau infus itu Ibu memeram malam hari, pagi harinya diminum. Jadi semalam itu. Bahannya apa, Dok, itu? Bisa dari tadi tomat misalkan, kemudian bisa dari seledri itu sendiri, timun. Kemudian ada lagi itu yang dari buah-buahan itu, buah bit misalkan. Itu dicacah gitu aja, masukkan ke situ. Nah, kayak gitu. Kita dimaksud infus. Ukurannya tidak ada ukuran khusus, tidak ada. Pokoknya secukupnya, kemudian Ibu konsumsi airnya. Nanti komponen kalsium kalium yang ada di situ itu yang akan membantu terus membersihkan kerak batu ginjalnya itu. Berarti itu tidak usah pakai air yang biasa, yang minumnya cuma infus aja, ya? Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Kita lanjut ke penanya yang berikutnya. Masih ada 2 penanya lagi yang menunggu. Silahkan Bapak Umar dari Gorontalo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Wiwi sama Pak Dr. Kin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala menjaga kalian. Ini mau nanya terkait masalah daripada herbal yang mengandung efek farmakologi dan TCM, ya. Apakah kedua prinsip dari herbal ini mengandung kontradiktif satu sama lainnya? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, penggunaan herbal terhadap balita, ya, atau anak-anak sejauh mana untuk penggunaan? Apakah lebih diutamakan penggunaan herbal ini, ya, tentunya di dalam rumah tangga sendiri atau keluarga, yang umumnya banyak sekali keinginan orang tua untuk menjauhkan anak-anaknya dari bahan-bahan medis ini. Namun maaf, di sini peran kita sebagai orang tua atau keluarga terhadap pemberian herbal terhadap anak bagaimana? Ya, jazakumullah khair. Ya, langsung saya jawab.
untuk anak-anak yang masih bawa ASI eksklusif, kalau ada kelainan batuk misalkan sebagainya, itu diutamakan lewat topikal atau oles atau balur. Tetapi tidak sembarang olesan atau baluran, yaitu harus memilih jenis yang tidak sensitif, tidak merangsang terjadinya hipersensitif pada kulit bayi, karena bayi rata-rata kulitnya masih sensitif sekali dengan bahan-bahan itu. Itu pun juga kadarnya tidak boleh lebih dari 1%, biasanya 0,1% kalau untuk di bawah 6 bulan tadi ya. Terus dikasih atau ditambah dengan minyak dari basil atau minyak kemangi, minyak asli dari kemangi, itu untuk membantu memasukkan zat aktif menembus kulitnya si bayi tersebut dan kemudian masuk ke sistem peredaran darahnya si bayi. Jadi itu konsep-konsep yang kelainan gangguan yang terjadi pada anak-anak yang masih ASI eksklusif. Yang kedua itu diminum lewat ibunya, nanti akan diekspresikan lewat air susu ibu, itu untuk anak-anak yang kurang dari 6 bulan. Kemudian yang anak-anak kurang dari 2 tahun itu dilihat jenis keluhannya itu apa gitu. Kalau untuk anak-anak yang kurang dari 2 tahun dan kita bisa menyediakan konsep fitonutrien, itu boleh. Fitonutrien itu adalah permainan asam amino protein amilum yang ada di dalam tumbuhan itu, yang bisa dijadikan sebagai pendekatan terapi untuk si anak, karena dia tidak bersifat atau bukan termasuk kelompok xenobiotik gitu ya. Jadi bisa digunakan pendekatan fitonutrien gitu untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Nah, sedangkan di atas 2 tahun itu sudah boleh dikonsumsi herbal atau jamu dengan penyesuaian dosis sekarang. Seperti itu. Jadi ini penata laksanaannya pada anak-anak. Gitu ya. Kira itu. Yang kedua, Dok, mungkin untuk pengobatan tumbuhan herbal itu sendiri, apakah ada kontradiktif secara dan TCM sendiri? Ada itu. Ada. Jadi kalau kita nggak belajar tentang konsep kontraindikasi atau antagonis, itu bisa saja terjadi zat aktif itu berlawanan, dan ada dalam satu pemakaian bersama ini nanti bisa menyebabkan tidak berefek kemudian, karena antagonis itu saling meniadakan, saling berlawanan, saling meniadakan. Nah, itu nanti pembahasannya ada khusus itu yang berkaitan dengan interaksi. Nanti ikuti di tanggal 11 Februari saya akan menjelaskan tentang itu secara online ya. Nanti minta nomor kontaknya ke Umi Fikri, nanti saya share lewat Umi Fikri yang berkaitan dengan antagonis tadi. Antagonis, sinergis, potensiasi, itu ada semuanya di situ nanti. Oke ya, gitu. Syukur Dr. Kin. Baik, pertanyaan terakhir ini dari Ibu Lucy Damayanti. Silahkan Ibu. Ibu Lucy Damayanti. Ibu Lucy Damayanti. Baik, kita beri kesempatan satu pertanyaan. Oh, baik ya, silahkan Bu. Terima kasih dokter. Selamat malam Dokter Kim. Selamat malam Bu Lucy. Yang jadi pertanyaan tadi, kalau nggak salah dengar tadi penyakit bawaan ya dok ya, tentang genetik. Ya, genetik itu penyakit bawaan. Yang saya tanyakan mengenai penyakit genetik atau bawaan itu, apakah diketahuinya saat mulai dari kecil atau setelah tumbuh dewasa? Karena yang terjadi ada ini pada saudara, anaknya itu menderita jantung bocor dok, baru diketahui sekitar kelas 4 SD. Dari masa bayi sampai sebelum diketahui itu pertumbuhannya bagus, badannya juga enggak ada tanda-tanda gejala menandakan bahwa si anak ini ada kelainan jantung bocor. Yang saya tanyakan, apakah itu
jantung bocor itu ya kayak Bawaan. ya bawaan. Ya. Terus kok baru bisa diketahui setelah anak ini tumbuh dewasa, gitu Ya. dok. Terus untuk penanganan herbalnya, kalau sama dokter yang nanganinya itu disarankan untuk operasi, tapi si orang tua ini mencoba untuk tidak melakukan operasi karena ya melihat satu anak ini sudah trauma mendengar operasi itu, anak setiap diajak kontrol si anak nggak mau, gitu loh dok. Ya, jadi itu dilematis kita, makanya saya sampaikan tadi, dan juga saya sendiri selalu ditanyakan pada perkara-perkara penyakit yang sifatnya genetik itu. Tadi saya kasih contoh thalassemia, dan itu sering banget saya ditanya gimana biar sembuh thalassemianya. Saya bilang lah itu kan kelainan genetik gitu ya. Kalau kelainan genetik itu ya sembuhnya pakai genetik kan begitu ya. Kalau herbal untuk genetik itu nggak bisa sebetulnya. Kalau keluhannya bisa, kayak misalkan habis transfusi pada kasus thalassemia tadi, mual muntah kemudian dikasih ekstrak jahe, itu bisa. Termasuk pada kasus jantung bocor itu ya, itu sebenarnya katupnya kan antara ventrikel kanan ventrikel kan nggak rapat, dan itu bisa terjadi setelah terjadinya itu saat masa tumbuh kembang, tidak selalu pada saatnya masih di dalam janin misalkan ya. Meskipun sekarang teknologi itu sekarang sudah bisa mengidentifikasi kelainan-kelainan yang akan terjadi pada si anak ini nantinya itu ada gitu. Seperti beberapa yang saya baca di teknologi kedokteran di Cina, itu sudah mulai mengidentifikasi bayi-bayi yang nanti akan berpotensi mengalami kelainan dalam tumbuh kembangnya itu, sehingga kadang rekomendasinya itu digugurkan gitu. Tapi kan mereka memang undang-undangnya membolehkan. Kalau di Indonesia kan tidak. Itu secara umum hak hidup dari si janin itu kan dilarang gitu ya. Tapi mereka kan tidak masalah gitu. Jadi ini masalah keputusan politik juga kalau berkaitan dengan keputusan misalkan apakah ini akan digugurkan atau tetap dilanjutkan. Nanti anak ini akan mengalami berbagai kelainan. Itu sekarang kedokteran modern ya, itu sudah bisa mengidentifikasi itu. Begitu Ibu Lucy. Jadi kalau herbalnya sangat kecil kemungkinan ya Bu, karena ini adalah kelainan anatomi yang disebabkan karena faktor bawaan atau kongenital yang terjadi sejak di dalam kandungan, meskipun belum diketahui baru nanti pada masa tumbuh kembangnya. Seperti itu Ibu. Kira-kira penyebabnya apa dok? Apa dari Kalau kongenital itu ya bawaan tadi. Jadi sejak dia dalam kandungan mungkin ada proses pada saat organogenesisnya terganggu ya, oleh kemungkinan faktor makanan, bisa faktor polutan pada saat ibu hamil itu, kemudian ada juga faktor stres pada saat ibu hamil itu mengalami depression. Jadi banyak faktornya itu ya. Baik, terima kasih Pak Kuntoko. Bagaimana Ibu Lucy? Terima kasih dokter. Ya, sama-sama Ibu. Kita beri satu kesempatan untuk satu pertanyaan dari meeting chat ya Pak ya, karena mengingat terbatasnya waktu. Ada banyak pertanyaan, namun mohon maaf bagi yang bertanya dan kemudian belum berkesempatan untuk dijawab. Satu pertanyaan dari Ibu Murtisari, kalau minum teh bunga telang, apakah boleh tiap hari? Iya Pak, silakan. Ya, boleh Ibu. Jadi tadi konsepnya maka saya sebutkan ya Bu, fitonutrien itu komponen-komponen seperti asam amino dan seterusnya tadi ya. Kalau bunga telang yang dimaksud di situ adalah zat warnanya itu antosianin, itu adalah suatu fitokimia. Fitokimia itu adalah tadi konsepnya fitokimia
bahwa tanaman itu memproduksi zat tersebut untuk pertahanan diri. Biasanya Bu, itu dari pengaruh radiasi sinar matahari, sehingga si tanaman itu mempunyai antioksidannya gitu. Nah, antioksidan itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan kita mengkonsumsi rutin. Ini juga dibuktikan dalam skala penelitian yang sangat luas dengan sampel yang sangat banyak, sekitar 40.000 dari penduduk Okinawa yang dia rajin mengkonsumsi teh hijau sehari itu 5 cangkir, 1 cangkir itu berarti 100 cc atau 100 ml kali 5 berarti 1 liter sehari, itu ternyata mempunyai misalnya itu lifespan atau panjang umurnya, usia harapan hidupnya itu lebih tinggi di atas rata-rata dari penduduk di seluruh dunia. Itu karena konsumsi rutin tadi. Begitu Ibu. Bu, siapa tadi? Bu. Terima kasih dokter. Ya. Ibu Murtisari. Baik, Bu Murtisari. Bapak Ibu, ya, Ibu Murtisari, Pak. Dengan berakhirnya sesi pertanyaan ini, maka berakhir perjumpaan kita. Namun sebelumnya bisa saya sampaikan di sini informasi tambahan dari LKP Umi Fikri. LKP Umi Fikri akan menyelenggarakan training herbalogi pada tanggal 17, 18, dan 19 Februari 2023. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti acara selanjutnya yaitu training herbalogi, silakan menghubungi Umi Fikri. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini kesempatan yang terakhir sebagai kesimpulan, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Tadi Bapak Ibu yang dari Bogor ya, dari Jabodetabek lah, saya kira kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk kita belajar tentang konsep bagaimana melakukan sebuah implementasi teknologi ke dalam sebuah sistem bisnis di dalam herbal ya. Kaitan dengan tadi ada ekstraksi, fermentasi, kemudian ada kopigmentasi, fortifikasi, dan seterusnya ya. Jadi ini kesempatan dan saya kira sudah waktunya ketika kita belajar tentang herbal itu memang harus dilandasi dengan suatu ilmu pengetahuan yang disebut dengan istilahnya knowledge based business. Jadi bisnis yang didasari karena suatu pengetahuan atau teknologi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pintoko. Begitu juga dengan Bapak Ibu peserta paling sehat pada malam hari ini. Kita cukupkan perjumpaan kita ini. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Kita akhiri dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah hilaf. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu semuanya. Dr. Dewi.